Sialan, mesti dihajar itu orang yang bawa kaleng kerupuk. Biar dia tahu siapa kita. Sikat. Ayo, kejar terus. Ayo, Bob. Ayo, Bob, kejar. kejarlah. Kejar, ayo. Termasuk. Hei, kota keretan. Udah, kepeng kau. Sikat, Bob, sikat. Loh, nggak mau lari nih. Tancap petugas. Lu bingung? Hah? Ayo dong, tancap gasnya. Udah, fall. Nggak ngerti nih. Memalukan. Lebih baik kau jual mobil ini kiloan sama tukang besi tua. Ada apa lagi, Bobby? Bobby cari sopir sialan itu. Kenapa? Betul-betul bikin malu. Masa mobil baru begini kalah sama mobil kotak sabun? Biasanya bisa lari di atas 100. Sekarang lari 60 aja payah. Kamu apain mobil tuh, ha? Tuan yang suruh montir. Style mobil itu supaya larinya tidak lebih dari 60, Den. Tapi Bobby kan malu bawa mobil jalannya kayak keong. Mobil itu bukan untuk kebut-kebutan. Papa tidak merasakan sih. Bagaimana rasanya diketawain kawan-kawan. Mobil ngerayap begitu. Ya, memang Papa tidak pernah merasakan. Karena Papa tidak punya ayah yang kaya seperti papamu. Dan ibu yang memanjakan seperti ibumu. Papa ke sekolah jalan kaki. Dan dalam keadaan kemiskinan. Tidak ada yang bisa dipamerkan. Tapi aku selalu bersyukur pada Tuhan atas apa yang telah kuterima. Tidak seperti kau sekarang. Kau hidup dalam kemewahan yang berlimpah. Sementara jutaan manusia hidup di gubuk-gubuk dan di kaki lima. Sementara ratusan ribu pelajar jalan kaki ke sekolah di bawah hujan dan terik matahari. Kenapa kau tidak pernah memperlihatkan rasa syukur atas rahmat Tuhan yang telah kau nikmati? Kenapa? Marahnya sudah dong, Pap. Dia kan cuma tanya kenapa mobilnya jalannya pelan. Dengan kecepatan 60 km itu saja sudah berapa kali menyambar tukang bakso, tukang es, dan lain-lain? Coba kau bayangkan. Bagaimana kalau kecepatannya itu bisa melebihi 60 km per jam? Aku yakin. Dia pasti tidak akan menghargai nyawa orang-orang di jalanan itu. Halo, ambil. Sesungguhnya bukan kesalahan Bobby. Kau terlalu memanjakannya. Kau berikan kasih sayang dan materi yang berlebih-lebihan. Sedangkan pendidikan yang sangat dia butuhkan, tidak pernah kau berikan. Setiap aku mendidiknya, kau berdiri di tengah dan menentang aku. Bobby lalu memanfaatkan pertentangan kita. Dia anak kita satu-satunya, Pap. Kalau aku ikut berkeras seperti kau, kasihan dia. Inilah
Inilah yang disebut generation gap itu, Mam. Jurang pemisah generasi. Dan kau telah memperlebar jurang itu. Satu saat nanti, kita sama-sama akan terjerumus ke dalamnya. Kenapa jadi tidur di lantai begini, Bobby? Jutaan orang bisa tidur kaki lima, Mam. Kenapa Bobby tidak? Kan ini yang diinginkan Papa. Bukan itu maksud papamu. Apalagi kalau bukan itu maksudnya. Papa tega menghina Bobby di depan orang lain. Depan pembantu, depan sopir. Papa telah menjatuhkan martabat Bobby, Mam. Kalau memang Papa menganggap Bobby lebih rendah daripada gembel, ini semua tidak perlu lagi buat Bobby. Jangan begitu, Bobby. Mama jadi sedih. Pakailah kalung ini kembali. Ini kan pemberian Mama. Sudahlah, Bobby. Jangan pikirkan yang lain lagi. Nanti Mama belikan mobil khusus untuk Bobby. Mobil baru kan mahal. Jutaan, Mam. Semua yang ada di rumah ini suatu saat juga untuk Bobby. Tugas Bobby adalah kuliah. Yang lain-lain biar Mama yang mengatasi. Terima kasih, Mam. Kalau sudah tidak ada tugas lain, saya mohon permisi pulang, Bu. Sekarang, Mam. Kalau Bobby sudah dibeliin mobil baru, Bobby nggak mau sopir tua ini ngutak-ngutik mobil Bobby. Enggak, Den. Saya juga tidak berani kalau Den tidak suruh. Permisi pulang, Bu. Permisi, Den. Bobby, Masya Allah. Disuruh nyetrika baju satu saja lamanya setengah mati. Ngapain aja sih? Kan kakak yang suruh saya nyuci dulu. Alasan. Sini. Bosan dengerin alasan. Pantas nggak ada laki-laki yang mau sama kamu. Ada apa sih? Enggak pagi, enggak siang, enggak malam. Ribut melulu. Selagi adik kamu nggak belajar tahu diri, rumah ini nggak bakal tenang. Mau kemana? Minggat. Aku nggak betah terus ngumpul begini. Cuma kita satu-satunya tempat dia menumpang. Sebentar lagi, kalau dia sudah punya suami, pasti dia pindah dari sini. Sebentar lagi, sebentar lagi. Sampai tua juga nggak bakal dapet suami. Biar saya yang pergi, Bang. Saya bisa cari kerja. Kau boleh pergi dari rumah ini kalau kau sudah kawin. Ini janji abang pada almarhumah ibu. Belum terpikir oleh saya soal itu, Bang. Kau sudah mulai bisa memikirkannya, Lasri. Tadi abang terima surat dari sahabat lama abang. Dia di Sukabumi. Mereka bukan orang kaya. Tapi abang tahu sekali, mereka orang baik-baik. Sahabat lama abang itu sudah berkeluarga. Dia lebih beruntung dari abang. Dia sudah punya seorang anak, walaupun agak terlambat. Jadi, maksud abang, saya mau dijadikan ibu tiri? Dengarlah dulu. Dia punya adik laki-laki. Kalau kakaknya orang baik, sudah tentu adiknya tidak jauh dari itu. Abang dengar, adiknya itu ulet dan penuh tanggung jawab. Kemungkinan besar lamaran saya bakal diterima nih, Kak. Kalau begitu, kita tinggal tunggu harinya saja. Aku sudah kirim surat sama Rahmat. Kak Arun mau pindah kerja ke Jakarta? Bukan soal pekerjaan, Andi. Soal calon istrimu. Hah? Calon istri? Kerja saja belum. Mau dikasih makan apa anak orang? Kan aku sudah bilang dari kemarin-kemarin. Begitu kau mulai bekerja, kau harus berumah tangga. Supaya kalau kau pensiun nanti, anakmu sudah besar. Tidak seperti aku sekarang ini. Coba kau perhatikan keponakanmu ini. Indah.
Dia masih kecil. Sedangkan umurku sudah lanjut. Tapi mungkin dia sudah punya pilihan sendiri. Pilihan? Yang pemalu begini, Ana bisa memilih sendiri. Dia kan sudah menyerahkan mandat untuk kita. Supaya kita yang mencarikan jodoh untuk dia. Dia sendiri yang bilang. Bukan begitu, Andi? Bu, cari calon istri bukan seperti orang kaya beli mobil. Bisa ganti tiap tahun. Bagus nggak pilihan Bobby, Mam? Bagus. Ah, ini baru mobil. Mama ada berita lain. Kawan baik Papa yang punya perkebunan di Sukabumi ngundang kita ke sana. Anaknya yang sekolah di Singapura datang. Mama pernah kenal dia. Anaknya ramah dan cantik. Memang, Mam. Kawan-kawan Bobby juga banyak yang bilang mobil ini betul-betul cantik. Modelnya, warnanya, memenuhi selera muda masa kini. Hei, Mama bukan bicara soal mobil. Tapi kawan baik papamu itu anaknya cantik. Kita diundang ke sana. Oh. Kok bisa lihat sendiri nanti kalau kita sudah sampai ke sana? Iya deh, Mam. Kapan-kapan. Terima kasih mobilnya. Lihat. Kau belikan anak kesayanganmu mobil bagus. Tapi dia tidak acuh pada apa yang kubicarakan. Siapa yang suruh taruh fan ini di sini? Anu, Den, AC-nya rusak. Ah, Aduh. emangnya saya ini kambing apa? Suruh pakai begituan. Mama yang suruh taruh di situ, Bobby. Mama sudah telepon bengkel AC. Montirnya baru besok bisa datang. Kalau nggak ada montir, beli AC baru dong. AC itu kan baru saja diganti. Masih dalam garansi. Sabar saja dulu dalam semalam ini saja. Bobby nggak bisa tidur kalau nggak pakai AC, Mam. Bobby mau tidur di hotel aja. Halo, Kartika Chandra. Saya minta resepsionis. Saya Bobby. Minta satu suite room. B-O-B-B-Y. Bobby. Apa? Belum kenal? Tuan Hendra Wangsa Sasmita tahu? Saya anaknya. Ya. Saya minta satu suite room. Nomor berapa? Terima kasih. Brengsek. Tunggu. Hai. Alah, kau Ayo. lagi. Betul-betul jadi pangeran. Sorga. Sorga, Bob. Ya, Dari mana kau tahu aku di sini? berapa susahnya cari orang macam kau, Bob. Kau ini. Anak-anak mau keluar kota. Mau menginap di sana. Maksudku aku mau menyusul. Pakai gerobak pinjaman. Tapi kalau begini, aku mau menginap bareng semalam di suaramu ini. Nggak bisa. Aku mau tidur sendirian, tenang. Ya, kejam kali kau. Aku dengar kau beli mobil baru. Apa mereknya? Besok kau bisa lihat sendiri. Sekarang kau mau ngapain ke sini? Cepetan, aku ngantuk ah. Mau aja kau ke Pelabuhan Ratu. Sekalian endrain mobil baru kau lah. Besok aja, aku susul. Aku mau tidur. Bob. Bob. Tolong akulah. Tolong pinjamin barang 100.000. Ada obyekan yang aku harus tutup malam ini. Tolonglah, Bob.
Ngobjek aja kau. Serius, Bob? Cepetan, keluar. Aku mau tidur. Oke. Ini baru mobil. Ay, Mak. Pakai ini nggak ada yang berani ngeledek. Ah, mungkin cuma aku yang berani. Mobil kau baru. Tapi bapakku supir medan siantar, Bob. Faktor mobil, kaulah yang menang. Tapi manusia di belakang setir belum tentu. Oke. Perhatian. Ini dia. Kita buktikan. Kita taruhan, pulang pergi. Sukabumi. Aku kasih fur. Oke, 1/4 jam. Setengah jam. Apa taruhannya? Kalau soal duit, kaulah menang. Oke, kalian jadi saksi. Sini. Kalau kau menang, hutangmu semalam impas. Oke, Tapi kalau aku menang, kau traktir kawan-kawan. Setuju? setuju sekali. Nah, sebagai buktinya, kita sama-sama beli bensin di Sukabumi dan bonnya sebagai tanda kita sampai di Sukabumi, oke? Oke. Oke. Pinjam 5.000 buat beli bensin lah. Ya, iya. Senang tulo. Bagaimana? Bapak sudah berangkat? Sudah, Bu. Kalau Ibu tidak pakai mobil lagi, saya minta permisi pulang sekarang, Bu. Kenapa? Sakit? Tidak, Bu. Ada urusan keluarga sedikit. Bu, mau mempertemukan adik saya dengan calon suaminya. Oh, mau mantu ceritanya. Dapat orang mana? Orang Sukabumi. Oh, Adik sahabat baik saya, Harun. Calon suaminya itu namanya Andi. Itu juga kalau memang mereka sudah jodoh. Pak Untung, Saya, Bu. ambilkan tas saya di atas meja telepon. Iya, Bu. Ini, Bu. Ini buat beli makanan kecil. Nanti kalau sudah harinya, Pak Rahmat bilang saja berapa keperluannya. Nanti Ibu sediakan. Ya? Terima kasih, Bu. Satu, dua, tiga. Ya, oke. Brengsek. Bung, apa bisa bantu saya sebentar, Bu? Boleh? Iya. Hei, Bobby. Tulo. Mampus kau. Lah, bangsat. Ambil.
salam sama calon ipar. Pergi dulu ya, Kak. Andi, pakai ini. Panas. Kan calon pengantin. Iya dong. Sebelum sembahyang Isya, kami sudah kembali. Bye-bye, Indah. Kak, itu mobil dan orang yang memberi aku uang 10.000 tadi. Iya. Permisi, numpang lewat. Nggak ada laki-laki yang suka sama adikmu itu. Sekarang, mana mereka yang katanya mau datang itu? Mana? Barangkali mereka ada halangan. Kita manusia hanya terbatas pada berusaha. Keputusan ada pada Tuhan yang Maha Kuasa. Bob, untung kita dilahirkan setelah revolusi. Kalau tidak, jadi besi tua kita. Sekali-sekali ikut rally lah, biar aku jadi navigatornya. Aku juga punya pikiran semacam itu. Kau jadi kopilotnya ya, biar si Dono yang navigator. Ah, tepat. Pasti kita menang lah. Asyik. Bobby, Ya, Mam. kau pinjamkan mobil itu pada kawanmu. Oh, enggak. Tidak kau pinjamkan pada orang lain. Enggak. Kalau begitu kemarin kau ke Sukabumi. Oh, iya, Mam. Kami ada acara dengan kawan-kawan. Kami bolos. Tapi nggak apa-apa, Mam. Yang ngajar kemarin dengan hari ini, dosennya dosen diktat ya. Iya, Tante. Kau tidak menabrak orang kan? Nabrak. Iya, tuh orang-orang memang nggak tahu aturan. Mestinya setiap pejalan kaki harus dikasih kursus. Supaya bisa berhati-hati di jalan umum. Dua-duanya ketabrak masuk solokan barangkali. Mama tahu dari mana? Tadi ada polisi datang kemari. Mereka mengatakan bahwa yang satu meninggal dunia dan yang satu lagi luka parah. Itu sih resiko mereka. Mereka harus hati-hati dong kalau di jalan umum. Persoalannya bisa gawat ini, Bobby. Ini namanya tabrak lari. Yang satu mati, yang satu luka berat. Betul-betul gawat. Paling sedikit bisa kena 4 tahun. Jangan bicara begitu. Bobby, Mama tidak rela kau ditahan. Bobby, jangan tinggalkan Mama.
Bu, apakah polisi sudah tahu bahwa Dan Bobby yang menyetir pada waktu itu? Biar saya saja yang ke kantor polisi. Saya akan mengaku sebagai pelaku tabrakan itu. Betul-betul luar biasa kesetiaan Bapak ini. Jangan, Pak Rahmat. Jangan korbankan dirimu. Kita cari jalan keluar. Cuma ini satu-satunya jalan, Bu. Pengorbanan yang kecil tidak berarti apa-apa. Apa yang saya miliki, apa yang saya nikmati setiap hari adalah atas kebaikan keluarga di sini. Saya sudah menganggap Dan Bobby sebagai anak saya sendiri. Bahkan saya ikut menimangnya sejak dia lahir. 10 tahun di penjara pun masih belum bisa membayar budi baik yang saya terima. Masih belum bisa menebus kasih sayang keluarga Dan Bobby. Kalau Bapak ini yang mengaku, jadi hukumannya tidak seberapa. Penampilannya saja, pengadilan pasti akan terharu. Apalagi kalau seandainya kita memberikan semacam ganti rugi kepada keluarga si korban. Apa bisa? Iya. Mak, 500.000 rupiah. Banyak kali jumlahnya ini. Padahal yang satu sudah jelas mati. Yang hidup, kalau melihat uang begini banyak, bisa kena serangan jantung dia. Lebih baik aku ambil 100.000. 400.000. Masih terlalu banyak jumlahnya. Kasihan kalau dia nanti mati kaget. Untuk orang kelas pejalan kaki macam dia, 200.000 cukup. 200.000. Kenapa tidak aku mulai saja dari 100.000? Kalau dia menawar, aku tambah sedikit. Sip. Hebat kali otak kau ini, Victor. Tenang, santai sajalah. Saya doakan ketabahan saudara. Bapak ini siapa? Siapapun saya, itu bukan soal. Coba saudara lihat. Oh, maaf. Maaf. Coba saudara dengarkan baik-baik. Orang yang meninggal adalah orang yang berbahagia. Sebab dia bebas dari tugas-tugas duniawi yang bermacam-macam ini. Yang menderita adalah orang yang masih bisa bernafas. Seperti kita-kita inilah. Terutama seperti saudara. Dan saya datang dengan maksud untuk membantu meringankan penderitaan saudara. Ya, tidak banyak. Hanya 100.000 rupiah. Tapi saya berikan dengan maksud baik. Dengan segala keikhlasan saya. Jadi, Bapak mau mengganti nyawa kakak saya dengan uang? Oh, tidak. Sama sekali bukan. Rupanya saudara salah mengerti. Saya bukan pedagang nyawa. Saya hanya mau memperkuat ketabahan saudara. Kalau merasa kurang, saya bisa tambah. Mana uang itu? Ya, ini. Raisa! Aduh! Astaga. Kenapa begini jadinya? Serna itu kau menilai nyawa kakakku. Semoga iblis mempertemukan kita nanti. Dan saat itu akan kubunuh kau. Sabar, Andi. Sabar. Dialah penyebab sampai terbunuhnya Kak Harun. Bung, jangan sembarangan bicara. Fitnah namanya itu. Saya bisa tuntut Bung nanti. Maaf, Pak. Adik ipar saya panik. Bapak jelaskan siapa Bapak sebenarnya. Ya. Saya sebenarnya simpatisan. Tapi adik Nyonya membuat saya malu.
Bung memang punya harga diri. Tapi salah menempatkan. Permisi semuanya. Mana Rahmat? Kenapa aku tidak dijemput? Rahmat ditahan, Ditahan. Kenapa? menabrak orang. Di mana? Dan pakai mobil mana? Pakai mobil Bobby, dekat Sukabumi. Membawa mobil Bobby ke Sukabumi? Dongeng. Sejak kapan Bobby mengizinkan Rahmat membawa mobilnya? Ada urusan apa dia ke Sukabumi? Mana aku tahu. Kenapa aku yang dibentak-bentak? Bukan Rahmat. Bukan Rahmat, aku yakin. Bukan Rahmat. Kenapa tidak kau akui saja bahwa Bobby anak kesayanganmu itu yang melakukannya? Tapi Pak Rahmat sendiri yang bersedia mengakuinya. Kau lindungi anakmu dalam pelukan. Kau paksa orang lain mengorbankan diri untuk dosa anakmu. Demi Tuhan, tidak ada yang memaksa dia. Jangan terlalu mudah menyalahkan orang lain, Pak. Memang Rahmat yang salah. Dan kesalahannya ini karena dia dilahirkan sebagai manusia yang setia. Terlalu baik dan berhati emas. Seharusnya kau bersyukur, Pak. Bahwa masih ada orang lain yang mau memikirkan keselamatan anak kita. Jangan kau minta aku bersyukur kepada kebohongan dan kebodohan. Kenapa kekayaan membuat hatimu miskin, Mam? Aku harus telepon polisi sebelum terlambat. Jangan, Pap. Jangan. Bagi Rahmat sama saja. Dia cuma makan tidur di penjara. Dan gajinya sudah kita bayar penuh. Dia tidak akan merasa rugi. Keluarga korban sudah kita kasih uang 500 juta. Diam! Kau telah mempermainkan nyawa orang lain dengan kekayaan. Ini hasil kemanjaanmu, Mam. Berapa kau mau dibayar kalau anakmu sendiri yang menjadi korban? Berapa coba? Berapa? Bukan begitu caranya menyelesaikan persoalan, Pap. Kau marah atau tidak, ini segalanya sudah terjadi. Cari jalan. Bukan dengan marah-marah begini. Saya tahu sekarang. Papa tidak mau lagi saya ada di sini. Papa selalu membandingkan saya dengan masa muda Papa. Saya akan buktikan. Saya bisa lebih baik daripada Papa. Saya akan pergi dari sini. Bobby, jangan bicara begitu. Maksud papamu baik. Baik untuk Papa, bukan untuk saya. Biar dia membuktikan omong besarnya. Aku ingin lihat. Apa dia bisa hidup satu hari saja tanpa kekayaan orang tuanya? Tanpa membanggakan nama ayahnya? Kalau dia bisa dapat 1 rupiah saja dari hasil keringatnya sendiri? Aku bernazar. Papa nggak usah bersumpah. Bobby memang mau pergi meninggalkan rumah ini. Bobby juga manusia yang punya perasaan, Mam. Dan bisa tersinggung. Bobby laki-laki, Mam. Bukan banci. Dan bisa berbuat lebih baik dari Papa. Pap, tahan dia. Kau tahu anakmu adatnya keras. Biarkan saya, Mam. Biar dia pergi. Biar dia mencoba bagaimana hidup di luar rumah ini. Bukan sekedar hidup seperti benalu. Kalau dia terbentur, pasti dia akan merangkak pulang. Dan di situ dia baru tahu. Jangan dikira Papa saja laki-laki paling hebat di dunia ini. Nanti kita buktikan. Bobby!
Saya kawan baik Bobby, Pak. Saya sudah cukup sering ke rumah Bapak. Cuma saya yang belum pernah bertemu muka. Saya kawan sebangku dengan Bobby di fakultas, Pak. Kawan sebangku? Iya. Dia baru tingkat 3. Lebih baik saya mengaku terus terang, Pak. Ijazah itu palsu. Sudah 10 tahun saya kuliah. Orang tua saya sudah tidak memberikan biaya lagi. Cari pekerjaan di tempat lain. Kalau ijazah saja kau sudah berani memalsukan, bagaimana dengan yang lain? Kalau begitu, tolong beri saya rekomendasi supaya saya bisa bekerja di perusahaan Pak Lukita Miharja. Kenalan baik Bapak di Sukabumi. Katanya beliau memerlukan tenaga. Keluar! Keluar! Iya. Terima kasih. Halo? Bagaimana? Berhasil? Tidak ada persoalan. Cuma saya agak keberatan. Soal gaji. Tidak sesuai dengan ijazah saya. Oh ya, saya hampir lupa. Anda dipanggil bos. Ya? Ya. Sering ketemu Victor? Kabarnya sih dia dapat pekerjaan di Sukabumi. Tahu alamatnya? Enggak. Aku mau cari dia. Emangnya belum bayar utang? Aku mau minta tolong dia untuk cari kerjaan. Yang benar. Iya, Don. Kau bisa bantu aku? Kenapa tidak? Aku pinjam 3.000 saja. Kalau ngeledek jangan kelewatan. Masa laut pinjam garam ke dapur? Sungguh, aku tidak mau bergurau. Aku serius. Sungguh, Bob? Betul. Baik. Kau tunggu aku sebentar. Aku akan ambilkan ke rumah kawanku. Hah? Aku numpang tidur ya? Silakan. Stop. Ini salah satu rumah teman Dan Boy, Bu. Coba kita lihat. Mama. Bobby. Sejak kau pergi, setiap hari Mama mencari kau. Baru berapa hari saja kau sudah begini. Kita pulang saja. Bobby sudah berjanji, Ma. Bobby tidak akan pulang sebelum Bobby menjadi manusia yang berarti. Sebagai laki-laki yang bisa hidup mengandalkan nama sendiri. Mama percaya kau akan berhasil, Nak. Tapi pada saat kau berhasil, mungkin Mama sudah tidak ada lagi, Nak. Tidak. Tidak. Mama akan hidup 100 tahun lagi. Mama tidak bisa hidup tanpa kau, sayang. Hati Bobby selalu dekat dengan Mama. Doakanlah, Ma, supaya Bobby cepat berhasil. Semuanya pasti akan berakhir. Betul-betul kau tidak mau pulang? Sekalipun buat Mama. Ini ada buku cek. Sudah Mama tanda tangani semua. Ambil saja berapa kau perlukan. Terima kasih, Ma. Tidak usah. Jangan kau tolak permintaan Mama. Walaupun hanya sekedar menghibur Mama. Ambillah.
Maaf, Bung ya. Saya tidak sengaja. Saya juga minta maaf. Saya tidak bisa melihat. Tapi kenapa Bung mesti keluar ke jalanan? Apakah ada larangan orang buta keluar rumah guna mencari nafkah? Ini uang dariku, ala kadarnya, untuk membantu Bung. Terima kasih, Nyonya. Saya belum terbiasa menerima sedekah. Saya masih bisa berusaha. Saya belum menjadi Nyonya, Bung. Untuk menerima ini, saya rasa Bung nggak ada salahnya. Terima kasih, Nona. Saya takut terbiasa. Nggak apa-apa. Ambil, Bung. Ambil saja. Tolong, Nona. Jangan paksa orang jadi penerima. Kau tidak apa-apa? Tidak. Lain kali hati-hati. Sekarang mobil semakin banyak. Memang. Sekarang semua jalanan sudah jadi milik orang kaya. Dengan mobilnya orang kaya telah merenggut nyawa kakakku. Dan merampas dunia dari pandanganku. Kau buta karena kecelakaan? Ya. Aku dan kakakku telah ditabrak oleh mobil anak orang kaya. Padahal sebelumnya pemuda itu telah memberi aku uang 10.000. Hanya karena aku membantu menggantikan ban mobilnya. Sewaktu dia pergi meninggalkan uang itu padaku, aku berdoa semoga Tuhan memberkatinya. Tapi setelah dia merenggut nyawa kakakku dan membuat aku begini, aku berharap semoga Tuhan mengutukinya. Ayo, ku antar kau pulang. Terima kasih. Aku sudah terbiasa begini. Pergi dan pulang sendiri. Kau tidak mau aku menganggap kau sebagai kawanku? Apa yang dapat kau harapkan dari orang seperti aku? Pelajaran yang tidak bisa aku dapat dari orang-orang kaya. Aku rasa aku sudah terlalu sabar. Kau ini keterlaluan. Sudah 5 bulan ini. Bulan depan kami bayar, Pak. Ipar saya sedang berusaha uang, Pak. Apa pula yang bisa dilakukan orang buta semacam itu? Pelajaran semacam inilah yang sering kami terima. Dimaki-maki pemilik rumah karena belum sanggup bayar. Sudah 5 bulan, asal ditagih. Bulan depan, bulan depan. Sudah 5 kali bulan depan. Rumah ini harus dikosongkan. Hei, catat. Siapa pula kau ini? Permisi, Pak. 5 bulan Bapak bisa bersabar. Apalagi cuma 1 bulan. Apakah Bapak pernah membayangkan bagaimana kalau keadaan Bapak sama seperti mereka? Kalau mereka punya uang, tapi mereka tidak mau membayar, saya akan membantu Bapak untuk mengusir mereka sekarang juga. Mereka mau membayar, tapi keadaan tidak mengizinkan. Saya minta kelonggaran. 1 bulan lagi. Iyalah, 1 bulan lagi. Kau jadi saksi. Iya. 1 hari saja lewat, aku akan lemparkan barang-barang ini semua. Dan kau boleh keluar. Kalian tidur di kolong jembatan. Saksi, tulis. Kak Leni, kawan ini tadi yang menolong aku di jalanan. Dan sekarang menyelamatkan kita dari kolong jembatan. Terima kasih. Katanya,
Dia tidak punya keluarga di sini. Siapa namanya? Hah? Rumah ini terbuka untuk orang-orang yang bersahabat. Oh, terima kasih. Saya bisa tidur di mana-mana. Anak manis sudah sekolah belum? Om dari mana, Om? Om dari jalan-jalan. Om ketemu Papa gak? Papa pergi sudah lama gak pulang-pulang, Om. Kalau memang tidak punya keluarga di kampung ini, kenapa harus tidur di mana-mana? Kenapa kami tidak diberi kesempatan untuk membalas sebagian saja dari kebaikan yang telah kami terima? Dah. Silahkan tunggu. Terima kasih. Ganti pakaian. Itu masa lalu kami. Silakan. Terima kasih. Kak, apakah orang kaya itu tidak memberi ganti rugi sama sekali? Ada. Seorang laki-laki datang memberi 100.000. Tapi kami tidak serendah itu. Kami tidak berniat untuk menjual arwah Kak Harun. Andi melemparkan kembali uang itu. Bangsat. Siapa? Orang kaya itu. Ya Tuhan, betapa terkutuknya aku ini. Aku telah menguburkan masa bahagia dan masa depan mereka. Kenapa kau pertemukan aku dengan cara ini? Aku tidak bisa lagi lari dari kenyataan. Ya Allah. Di mana Bung temukan ini? Di jalan, Pak. Silakan duduk. Terima kasih. Santi? Ya, Pak. Ini dompetnya. Papa dapat dari mana? Anak muda ini yang bawa. Dari mana? Kenapa bisa sampai ke tangan Anda? Mungkin terjatuh dari mobil Nona. Terima kasih. Ini untuk ganti transport. Oh, nggak usah. Terima kasih. Jangan menolak rezeki. Kalau memang ada rezeki untuk saya, biar saya menerimanya dengan cara lain. Dengan cara lain? Maksud Bung apa? Beri saya pekerjaan. Baru saya akan menerima sebagai upahnya. Jumlah karyawan di sini sudah cukup. Santi rasa kita perlu supir, Pak. Mengapa pendirianmu berubah-ubah? Sebelumnya kau katakan kita tidak perlu supir. Apa karena dia mengembalikan dompet itu? Kemarin lain dengan hari ini, Pak. Karena kejujurannya, apa salahnya kalau kita coba dulu? Bisa nyetir? Bisa, Pak. Rebues? SIM A. Kamu ke kantor. Lapor manajer. Di belakang sana. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pantas kau tubruk orang-orang itu. Mereka tidak tahu cara bersopan santun. Apalagi berterima kasih. Sejak kapan kau pakai kacamata itu? Hah? Cuma buat acting saja lah, Bob. Begitu aku serahkan uang itu, lalu mereka lemparkan uang itu ke mukaku. Aku dimaki-maki. Lalu kau telan uang itu? Uang itu kepake sama aku. Aku janji.
aku akan cicil kembali. Oke? Aku tidak butuh uang itu. Sekarang kau catat. Aku diterima jadi sopir di sini. Ah, rupanya ada sandiwara baru. Apa ada orang yang... Tutup mulutmu. Kalau kau jual macam-macam omongan di sini, aku patahkan lehermu. Jelas? Jelas, Bob. Jelas. Nah. Supir? 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 Ah, saya, Non. Ambil mobil Citroen, saya mau pergi sekarang. Ya, Non. Selamat pagi, Nona. Begini, Nona. Naluri saya selalu tepat. Dan tentang supir baru itu, feeling saya kurang tepat. Jangan-jangan dia punya maksud jahat. Coba saja Nona lihat posturnya, pakaiannya, cincinnya, jamnya, kalungnya. Semua barang mahal. Menurut logika, kenapa dia mau jadi supir Nona? Lalu kamu pikir dia mau apa di sini? Ah, ini baru pertanyaan yang bermutu, Nona. Satu saat dia akan membawa Nona ke tempat yang sepi. Dan lalu, untung kalau dia langsung bunuh. Saya tidak bisa bayangkan apa yang akan dia lakukan terhadap Nona. Sebelum dia bunuh. Sudah jangan bicara yang bukan-bukan. Aku tidak bisa membayangkan apa yang bakal terjadi pada dirimu bila dia membawamu ke tempat yang sepi. Sungguh mengerikan. Tolong! Tolong! Tolong, Pak! Tolong! Ada apa, Non? Ada Tunggu, apa? Non. Tolong, Pak! Tolong saya, Pak! Sabar, sabar. Kenapa? Sabar dulu. Kenapa, Non? Maafkan saya, Non. Kalau saya terlalu cepat. Ampun, jangan! Lebih baik pergi! Pergi! Memangnya dia siapa, Non? Supir saya yang baru, Pak. Bung, kalau Non suruh pergi, lebih baik Bung pergi. Ya. Kalau memang saya sudah tidak dibutuhkan, saya akan pergi. Ini kuncinya. Tunggu! Kenapa berhenti mendadak? Apa Nona tidak lihat batu yang begitu besar di tengah jalan? Tidak ada maksud lain. Walau berangan-angan tidak membayar sekalipun, saya tidak akan memimpikan bintang di langit akan jatuh ke pangkuan saya. Saya hanya mencari sesuap nasi untuk keluarga miskin. Maafkan saya. Tadi saya sedikit menghayal yang bukan-bukan. Mari. Bumi Daya, Dari mana? Nyonya Hendra Wangsa Sasmita. Belum juga ada yang mengambil uang dari rekening nomor 0721. Sebentar ya. 0721. 0721. Belum ada, Nyonya. Belum ada. Ya, kenapa? Halo? Halo? Tidak. Tidak apa-apa. Terima kasih. Kembali.
Kukira kau sendiri yang selalu memikirkan Bobby. Sudah sekian lama anak kita pergi. Tak tahu rimbanya. Jangan kau sangka aku juga tidak tersiksa, Ma. Kau masih bisa melampiaskannya melalui air mata. Tapi aku, air mata pun sudah susah. Apakah ada siksa yang lebih pedih lagi daripada kehilangan darah daging sendiri? Nun, tanggal berapa gaji saya bisa diambil? Sudah berapa hari kamu kerja? 29 hari. Lalu, kamu takut besok tidak mau dibayar? Bukan itu, Non. Saya cuma mau tanya saja. Ini saya pinjamkan sekarang. Besok, kamu tinggal tanda tangani saja di kasir. Terima kasih, Non. Jangan, Pak, jangan. Andi! Tangkap dia. Jangan! Jangan! Tolong. Sabar. Sabar sebentar, Pak. Mana pemuda ingusan? Yang sok pahlawan itu, ha? Mana? Mana dia? Usir centeng-centengmu itu dari sini atau kupatahkan batang lehermu. Suruh pergi sekarang. Suruh mereka pergi. Keluar. 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 Saya cuma nagih janji. Saya cuma... Aku tidak akan ingkari janji. Ini 30. Sewa tunggakan. Ini 30. 6 bulan lagi. Usia Bapak sudah beranjak tua. Kenapa Bapak tidak mau belajar untuk membebaskan diri dari budak harta benda? Hah? Maafkan saya, Pak. Maafkan saya. Saya permisi. Kebaikan Tuan Muda terlalu besar bagi kami. Saya cuma bisa mendoakan. Semoga Tuhan memberkati Tuan Muda. Jangan panggil aku dengan sebutan yang begitu terhormat. Kita adalah keluarga kecil. Karena aku laki-laki. Dan aku bisa melihat. Aku berkewajiban untuk memikul beban yang lebih berat. Ini sisa gajiku. Terimalah. Terima kasih. Kami sudah terlalu banyak menerima kemurahan hatimu. Kalau kakak ingin memberi sedikit kebahagiaan dalam kehidupan saya, terimalah apa yang bisa saya berikan. Bagi saya, ada atau tidak cahaya matahari, sudah tidak ada bedanya. Tapi, sejak Tuan Muda berada di tengah kami, saya merasakan cahaya kehidupan menerangi kami. Dan cahaya harapan menyelimuti hati saya. Silahkan menangis, silahkan mengadu ke ujung langit. Kau memang pembawa sial sejak dalam kandungan ibumu. Karena mengandung kau, bapakmu mati. Karena melahirkan kau, ibumu mati. Karena kau tinggal di sini, aku tidak punya anak. Karena anakku pasti akan mati. Karena terlalu memikirkan jodoh untuk kau, suamiku kau lemparkan ke penjara. Maafkan saya, Kak. Saya mau pergi. Memang saya pembawa kesialan dalam dunia ini. Nah, kenapa tidak kau bunuh diri saja?
supaya dunia ini lepas dari kesialanmu. Abang di sini orang hukuman, bukan pegawai negeri. Tidak mungkin abang bisa dipindahkan ke Jakarta. Kejadiannya di sini harus dijalani di sini. Sudahlah, sekarang kau pulang saja ke Jakarta. Lastri sudah tidak sanggup lagi, Bang. Lastri, kau kan tahu, sifat Tinah memang begitu. Tapi dia istri abang. Dia juga menderita dengan keadaan seperti ini. Cobalah mengerti tentang dia. Lastri tidak akan kembali lagi ke sana. Kalau kau tidak mau pulang ke rumah, jangan temui abang lagi di sini. Terima kasih, Pak. Kembali. Kalau kau tidak mau pulang ke rumah, jangan temui abang lagi di sini. Nah, kenapa tidak kau bunuh diri saja? Supaya dunia ini lepas dari... Di mana rumahmu? Saya antarkan pulang. Saya tidak punya rumah. Kenapa? Tidak apa-apa. Habis, selama ini Ade tinggal di mana? Saya ikut abang. Rumahnya di Jakarta. Abangku supir. Dia menabrak orang sampai mati. Sekarang, abang dipenjarakan di tempat tadi. Siapa nama abang? Rahmat. Dia kerja di rumah Tuan Hendra Wangsa Sasmita. Ya Tuhan, begini banyak derita yang kau berikan di dunia ini. Kau pertemukan aku satu persatu dengan mereka. Inikah awal hukuman atas dosa-dosaku? Kakak kenal abangku? Oh, tidak. Saya hanya kasihan mendengar kisahmu. Siapa namamu? Nama saya Lastri, tapi cukup dipanggil Cici. Oh, Cici. Kau ikut aku saja. Kau tinggal di tempatku. Namaku Roni. Tapi orang-orang memanggilku macam-macam. Di rumah, mereka memanggilku Tuan Muda. Dan kau nanti tidak perlu banyak cerita. Jangan sampai mereka curiga. Bilang saja aku abangmu. Dan kau sudah tidak sekolah lagi. Dari Jakarta. Apakah mereka mau menerima saya? Adik Tuan Muda adalah adikku juga. Dan rumah ini, rumahmu juga, Cici. Ini Andi. Dia tidak bisa melihat. Kakak sudah cerita semua keadaan rumah ini. Tentunya dia tidak menceritakan bahwa dia penyelamat keluarga kami, kan? Cici, sekarang kau sudah berada di lingkungan keluargamu sendiri ya? Indah, aku pergi dulu ya. Naluri saya tidak pernah salah, Pak. Menurut feeling saya, kita akan untung besar. Sebelum rakyat mengetahui rencana pemerintah, kita borong tanah mereka. Dan begitu pemerintah buka jalan di sana, kita tuntut ganti kerugian yang setinggi-tingginya. Dan tanah di kanan kiri jalan itu, Pak, kita jual lagi dengan harga yang selangit. Buat saya cukup 25% sajalah, Pak. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Hebat kau. Justru karena kehebatan saya itu, Pak, maka Pak Hendra Wangsa Sasmita mau memberikan rekomendasi buat saya bekerja di sini. Bukan sembarang dokter Andos ekonomi si Victor ini, Bapak. Memuji diri bukan rekomendasi yang baik. Rupanya dosen kamu lupa mengajarkan falsafah ini ya? Hah? Hei, sini kau. Mak.
Bangsat. Sejak kapan Bapakku Hendra Wangsa Sasmita memberikan rekomendasi kepada bajingan semacam kau? Alah. Dan sejak kapan kau jadi dokter anas ekonomi? Bapakmu Hendra Wangsa Sasmita kan ada hubungan bisnis dengan Palu kita ini. Hendra Wangsa Sasmita. Jangan kau teriak-teriaklah soal itu di sini. Sebab di tanganku juga ada memegang kunci rahasia. Kalau aku tidak salah, Bob. Aku ulangi. Belum satu pun manusia di sini yang mengetahui kasus tabrak larimu itu, bukan? Bajingan. Kalau sampai mereka tahu, ku cekik batang lehermu. Ya, Nona? Selamat siang, Nona. Antar aku. Ya, Non. Anak Medan pula diajari soal ancam mengancam. Rupanya kau Bobby yang sering aku dengar dari Papa. Dan kau melamar kerja di sini untuk menyelidiki pribadiku. Mr. Bobby, hebat kau. Tapi aku lebih hebat. Kau bisa rasakan sendiri mulai saat ini. Kelihatannya kamu tidak pernah kerja sebelumnya ya? Kamu bisa dengar? Saya, Non. Memang baru pertama kali ini saya kerja. Mau meneruskan kuliah, tidak ada biaya. Tapi kamu memang lebih cocok jadi supir. Tidak usah mimpi soal kuliah segala deh. Kamu tidak tanya mau kemana majikanmu? Oh iya, Non. Mau kemana ya? Villa. Baik, Non. Mang, Ya, Non. tolong bawakan meja sama kursi dan buatkan teh satu. Baik, Non. Supir. Saya, Non. Ambil kursi. Ini kursi, Non. Masih mau kerja? Duduk. Biar, Non. Saya berdiri saja. Saya suruh duduk. Minum? Sudah. Saya sudah minum. Saya tidak tanya. Saya suruh minum. Saya bilang apa? Minum.
Ayo dong, jangan bengong. Maaf, Non. Mobilnya masih kotor. Ya Tuhan, jika mata saya sudah sembuh, akan saya cari si penyebab kebutaan mata saya dan pembunuh Kak Harun. Akan saya bunuh dia dengan tangan saya ini. Andi, jangan bicara begitu. Kalau kau bunuh pemuda yang menabrak itu, yang pasti seorang ibu akan kehilangan anaknya. Tapi Kak Harun tidak akan kembali hidup. Jangan kau rencanakan perbuatan yang berdosa itu. Kalau saya biarkan dia hidup terus, mungkin akan semakin banyak orang yang dia bunuh di jalanan. Dan saya semakin merasa berdosa. Bagaimanapun kalau saya sudah sembuh, tetap akan saya cari dia. Dan saya bunuh. Kalau kau tetap pertahankan keinginan gilamu itu, lebih baik kau buta selamanya. Andi harus disembuhkan. Sesudah itu, biar dia yang akan memutuskan apa yang akan dan tidak akan dilakukan. Tuhan muda, mungkin penjelmaan dari malaikat penyelamat dalam kehidupan kami. Om Andi emangnya sudah bisa melihat? Belum sayang. Coba suruh masuk keluarganya. Baik, Dok. Ibu Leni, silakan masuk. Belum terlambat. Kalau saudara menghendaki, dia masih bisa melihat dunia ini. Bawalah surat pengantar ini. Kebetulan saya juga praktek di situ. Berapa biaya semuanya, dokter? Kalau saya pribadi tidak usah. Tapi ya sekitar kurang lebih 500.000. Terima kasih, dok. 500.000 rupiah. Dari mana aku dapat uang sebanyak itu? Maaf. Rupanya aku memang harus buta untuk selamanya. Jangan jadi orang kufur. Putus asa sebelum saatnya. Aku bukan kufur. Tapi aku tahu diri. Dari langit mana uang 500.000 akan jatuh dalam waktu sesingkat ini? Andi, Tuhan Maha Besar. Tuhan pasti akan memberikan kita jalan keluar dari setiap kesulitan. Dalam kebutaan seperti ini, jalan keluar juga ikut gelap, Tuan Muda. Aku ingin lihat. Apa dia bisa hidup satu hari saja tanpa kekayaan orang tuanya? Tanpa membanggakan nama ayahnya? Apa yang dibakar itu, Tuan? Aku sedang membakar kelemahanku, supaya tidak ada yang mengganggu pikiranku.
Wah, sudah hampir subuh. Ayo istirahat. Ah, tanggung. Saya selesaikan satu lagi, clothes-nya. Apa ini? Koplingnya agak slip sedikit. Aku tahu kau perlu uang. Tapi seminggu ini kau tidur larut malam. Dan bangun kesiangan. Ada dua hal yang bisa terjadi. Kau dipecat, atau kau ngantuk, nabrak orang. Nggak apa-apa, Bung. Saya cuma sebentar. Waduh. Bobby nggak bisa tidur kalau nggak pakai AC, Mam. Bobby mau tidur di hotel aja. Pagi, Non. Belakangan ini kamu sering datang terlambat. Kenapa? Saya susah tidur, Non. Sudah aku yang setir. Kamu duduk sana. Sebahagian kecelakaan karena pengemudi ugal-ugalan. Sebagian karena mengantuk. Ayo naik. Saya, Non. Mikir apa sih sampai susah tidur? Saya orang kecil, tak punya pikiran macam-macam. Tapi biasanya orang kecil suka macam-macam. Main sandiwara lah, pura-pura lah. Kau pikir kamu sedang main sandiwara ya? Ada apa? Saya dengar di sini bisa tune up motor ya? Iya. Tune up motor ini. Saya mau pakai untuk lomba motor cross. Motor ini bekas juara. Hati-hati ya, berapa saja ongkosnya saya bayar. Yang sudah-sudah sih belum pernah gagal. Saya harus menang lagi. Soalnya yang biasa tune up motor saya sedang keluar kota. Bung sanggup nggak? Maunya Bung bagaimana? Ya, saya minta bisa menang dan cepat selesai. Ngerti? Kerjakan dari sekarang. Ayo. Kurang ajar. Sombongnya. Sayang kaki saya sudah cacat. Kalau tidak, hadiah 1 juta, saya yang sambar. Motor kuaci seperti ini. Mau ikut dalam lomba motor cross? Mau nomor berapa dari belakang? Hadiah 1 juta? Hadiah apaan, Bang? Hadiah buat yang menang balap. Kenapa? Mau ikut? Oh, sayang sekali saya tidak punya motor. Kalau mau, aku punya motor. Ayo, mari. Kau lihat ini. Ya.
9 kali aku sudah jadi juara tak terkalahkan. Tapi aku tidak sombong. Gara-gara kecelakaan yang membuat kakiku cacat. Walaupun waktu itu aku bisa jadi juara, tapi aku tidak mau ikut lagi. Nah, bagaimana? Kau boleh pakai motorku ini. Tapi kau harus menang. Dan kau harus patahkan kesombongan orang tadi. Memang saya harus menang. Karena saya butuh uang 1 juta itu. Tidak, aku tidak setuju. Aku lebih rela buta selamanya daripada Tuan Muda mempermainkan nyawa Tuan Muda hanya karena mataku. Jangan, Kak. Jangan teruskan. Di jalan raya memang ada orang yang mempermainkan nyawa orang lain. Tapi di sirkuit balap, martabat manusia lebih dihargai. Ini satu-satunya kesempatan. Kalau kalian masih menganggap aku sebagai tuan muda di rumah ini, tolong, jangan dihalang-halangi. Kenapa? Kenapa kita jadi bersedih begini? Kenapa kita tidak berdoa? Kenapa Tuhan kita kesampingkan? Selamat, Bob. Selamat. Bagaimana, Andi? Ada kemajuan? Ya, ini adalah awal saat paling bahagia dalam hidup saya, Tuan Muda. Seperti juga kesedihan. Kata orang kebahagiaan itu pun datangnya beruntun. Rasanya aku ingin merobek-robek sisa hari dalam kegelapan ini, Tuan Muda. Maka setelah itu, yang pertama ingin kulihat adalah wajah Tuan Muda dan Cici. Dan kemudian akan kucari si penyebab ini semua. Pak Rahmat. Kapan bebas? Kemarin, Pak. Selamat. Bapak ada?
Ada. Baru mau pergi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Bu. Pagi. Oh. Saya bebas kemarin, Pak. Oh. Rencana kami baru besok ke Sukabumi. Ke perkebunan Pak Lukita, sekalian menjenguk kau. Saya dibebaskan lebih cepat, Pak. Dapat pengampunan. Syukurlah kalau begitu. Bagaimana kabar istrinya? Kata tetangga, dia pulang ke kampung. Mungkin dia takut saya marah, Ibu. Karena adik saya pergi entah kemana. Sekarang kau istirahat saja dulu. Nanti kita usahakan mencari ademu. Saya sudah terlalu lama istirahat, Pak. Saya mau mulai kerja sekarang juga, Pak. Bagaimana kabarnya dengan Aden Bobby, Pak? Sejak peristiwa dulu itu, Bobby pergi dari kami. Sampai hari ini, kami tidak tahu di mana dia sekarang. Kenapa? Kaki saya kram. Mang, mobil siapa itu? Pak Indra Wangsasa Smita dari Jakarta. Mau kemana kau? Tuan Bobby, Hendra Wangsasa Smita. Kenapa kau harus lari? Hari ini sandiwaramu memang harus sudah diselesaikan. Orang tua kita memang menjodohkan kita secara halus. Dan selama ini kau pura-pura jadi supir untuk menyelidiki pribadiku. Kini kau sudah tahu bagaimana aku. Dan kau bebas mengatakan pada ayahmu, apakah kau menerima perjodohan ini atau tidak. Jadi kau yang sering disebut-sebut Mama? Sudah, jangan bersandiwara lagi. Demi Tuhan, aku tidak tahu sebelumnya. Aku memang bekerja untuk mencari uang. Guna menebus dosa, aku lari dari rumah. Dosa apa? Kau tinggalkan pacarmu dalam keadaan hamil. Aku tidak pernah pacaran. Lalu dosa apa dong? Nanti aku ceritakan. Kita pergi dari sini. Hampir sempurna. Tapi masih tetap bisa diketahui bahwa tanda tangan ini palsu. Memang dia pernah minta rekomendasi. Tapi aku tolak. Sebab detailnya juga palsu. Kenapa tidak telepon saja aku waktu dia muncul di sini? Waktu itu aku langsung menelpon. Tapi kau sedang keluar negeri. Kemudian aku lupa tentang rekomendasi itu. Kalaupun aku ingat dan menelponmu, kau selalu tidak ada di tempat. Tapi ya, kita tunggu saja sebentar. Dia sedang dipanggil. Baru saja Amir bilang, dia pergi membawa tasnya. Hah? Kejar, bawa dia kemari. Ayo cepat. Kau sudah dengar semuanya. Nampaknya seperti tidak masuk akal. Begitu banyak kebetulan-kebetulan. Tapi kau juga berhak untuk tidak percaya. Aku percaya dan aku bangga dengan tekadmu. Kau percaya akan cerita semacam itu? Kenapa tidak? Untuk berbuat jahat saja, begitu banyak hal-hal yang serba kebetulan memberikan kesempatan. Tuhan bisa saja memberikan sejuta kebetulan untuk memberkati niat baik dalam diri seseorang. Tapi aku harap dengan sangat. Tolong, jangan beritahu siapa-siapa. Terutama orang tuaku. Aku harus membereskan dulu semua ini. Hampir 1 tahun orang tuamu merasa kehilangan. Lalu sampai kapan mereka harus menunggu? Tidak lama lagi. Dan mulai sekarang, aku harus menghindar dari Mama dan Papa. Kau mengerti kan? Kalau kau masih ingin ketemu aku, kau kan tahu alamatku.
tidak lari lagi. Tapi tolonglah, jangan kalian panggil aku copet, maling. Bahaya itu, fitnah. Ayo, ikut. Ikut. Tapi tolonglah, Ayo, ikut. pinggirkan dulu Yang dia lain pegang pinggir. golok. Ayo. Gila kalian. Jangan buka matanya. Duduk. Sekarang buka matanya. Ya, buka. Iya. Tutup lagi. Buka pelan-pelan. Aduh. Pelan-pelan sekali. Om Andi sudah bisa melihat Indah. Indah. Om sudah bisa lihat lagi, Indah. Indah. Tante Cici, Om sudah bisa melihat lagi. Iya. Ya Tuhan, terima kasih atas rahmat-Mu ini. Ini Cici, Andi. Dialah yang selalu merawatmu. Selamat, Andi. Terima kasih. Tuan muda minta dimaafkan. Dia ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Saya juga ikut mengucapkan selamat. Terima kasih, dokter. Tapi saudara baru boleh pulang besok. Jadi kembali ke Jakarta hari ini, Pak Rahmat? Iya, Pak Dul. Ini ada titipan untuk disampaikan pada Non. Dari siapa ini? Supir Non. Punya anak kita Bobby, Pap. Di mana dia sekarang, Pak? Saya kurang jelas. Dia kasih tadi malam, dia bilang dia ada perlu, Bu. Kepada Mama tersayang, Mam, maafkan Bobby sebelumnya. Sekalipun kalung serta jam tangan ini, Mama yang membelikan, tetapi tidak layak Bobby memakainya lagi. Bobby merasa bangga jika Bobby bisa hidup tanpa kekayaan orang tua. Sekali lagi, Bobby mohon maaf. Mohon doa restu Mama agar Bobby selamat. Maafkan saya, Om, Tante, Papa. Bobby minta saya merahasiakan ini. Tapi sekarang saya merasa was-was. Saya takut ada apa-apa. Saya tidak tahu apa yang dia sebut soal menebus dosa. Dan sekarang dia tinggal di salah satu keluarga yang sangat sederhana.
Jadi Bobby supir itu adalah calon menantuku sendiri. Anak muda gila. Ternyata aku sendiri kena dia permainkan. Kita harus cari segera, Pap. Bobby. Kita tidak akan kembali. Sebelum dia kita ketemukan. Santi, tolong antarkan Om. Baik, Om. Ayo. Andi? Hah? Sudah ketemu Tuan Muda? Belum. Aku tidak tahu kenapa dia belum kelihatan. Dia ada di luar sana. Kelihatannya sedang bingung. Ambil, ambil. Ayo ambil, ambil. Kau kenal aku? Hah? Aku rasa kau tidak perlu kenal. Orang miskin tidak ada dalam kamus hidupmu. Tapi aku tidak bisa melupakan peristiwa pembunuhan tempo hari. Rupanya arwah kakakku telah menyeret kau datang ke sini guna penyelesaian. Hah? Dan aku sudah bersumpah untuk mengadakan pembalasan. Bangsat kau! Suara apa tuh, Ci? Tukang beca kali, Kak. Ayo bangun, Andi! Mampus kau! Ayo bangun! Kau tahu siapa dia? Aku sangat tahu. Dialah iblis pembunuh, perusak hidup orang. Biarkan. Andi! Jangan! Berhenti, Andi! Manusia setan. Kau yang setan! Kau yang dibujuk oleh iblis untuk membunuhnya. Kesalahannya yang satu kali. Kau ingat selama hidup. Kau tahu kenapa dia tidak mau membela diri. Tidak mau bicara. Karena dia tidak mau kau menyesali dirimu. Itulah sebabnya. Dia adalah malaikat. Dia adalah Tuan Muda yang kita puja selama ini. Dan dialah yang menyelamatkan kita dari menjadi gelandangan. Dan dialah orang yang pertama yang ingin kau lihat bila matamu sembuh. Dia berhak melakukan ataupun tidak melakukan apa yang dia inginkan. Teruskan, Andi. Teruskan. Ayo, Andi. Jangan ragu. Silahkan. Penuhi janjimu. Tuan Muda. Tuan Muda. Berdiri, Andi. Maafkan saya, Tuan Berdiri. Muda. Maafkan saya, Tuan Muda. Babi! Bang Rahman! Lastri, Bang, Lastri. Bang Rahman. Andi? Andi? Bang Rahmat? Mana Harun? Bang Rahmat,
Lastri, ini Andi, calon suamimu. Lastri. Andi. Bobby, kenapa nak? Mama, Papa, Bobby baru saja menyelesaikan sedikit dari persoalan pribadi Bobby. Bobby masih punya dosa. Bobby harus menebus dosa. Menebus dosa? Apa maksudmu? Mau lapor polisi? Tuan Muda, saya dari pihak keluarga si korban, janda si korban, dan anak yatim ini tidak akan menuntut Tuan Muda. Bahkan, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas ketulusan hati Tuan Muda yang telah mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, serta harta yang telah membantu kami. Bobby, kau jauh lebih hebat dari Papa. Papa hanya menang masa lalu. Namun kau menang atas segala-galanya. Bobby, kau tidak usah lapor lagi pada polisi. Mari kita pulang saja. Ya? Bobby, aku bangga atas tanggung jawabmu. Menurut hematku, kau belum menebus dosamu. Belum membayar dosamu. Aku bersedia menantimu sampai kapan saja. Asal kau bisa melunasi dan membayar sebagian dari dosamu. Bobby bersedia pulang. Asal Bobby diizinkan membawa pulang si yatim kecil ini dan jadi saudara dari janda almarhum Harun ini. Inilah generasi yang kami idam-idamkan. Kau adalah pemuda harapan kita. Suatu perbuatan yang patut dihargai. Tindakanmu terpuji, nak. Betul-betul bertanggung jawab.